Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Aquaculture bersama saya Fitri Selvalen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membuat pohon filogenetik. Oke, kita bisa buka aplikasi Meganya terlebih dahulu. Sebelumnya kita download Mega secara free pada sini ya di Google, yaitu di Mega Software Net. Kemudian kita download saja di sini. Karena saya sudah selesai mendownload, kemudian saya bisa menuju ke aplikasi Meganya dan tampilannya seperti ini nih, teman-teman. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan pohon filogenetik adalah proses yang disebut dengan alignment. Jadi kita alignment dulu DNA yang kita punya. Jadi untuk pembuatan pohon filogenetik itu adalah untuk pohon kekerabatan. Jadi kita melihat seberapa dekat kerabat antara sekuens yang kita punya. Jadi semua sekuens terlebih dahulu disejajarkan atau di alignment. Kita bisa melakukan proses alignment. Kita create new alignment untuk yang baru membuat. Kalau misalnya kita sebelumnya sudah melakukan pembuatan, kemudian kita pengen mengedit, kita bisa klik open save alignment atau kita membuka file yang tadi. Kemudian oke, kita akan membuat alignment DNA, bukan protein. Oke. Kemudian kita masukkan sequence-nya. Memasukkan sequence ada beberapa cara. Kalau kita mengklik ini, kita bisa memasukkan sequence yang original, yang dari file AB, yang biasanya dikirim dari eh, tempat kita sequencing. Jadi ini adalah file AB, tempat kita sequencing, bisa kita cari ini. Kemudian kalau kita download sequence dari GenBank, karena saya menggunakan sequence yang di-download dari GenBank, kita bisa menggunakan ini, insert sequence from Mega Fasta. Jadi itulah kenapa di video sebelumnya saya menyarankan untuk menyimpan sequence DNA dalam bentuk pasta, karena ini hanya bisa membaca dalam bentuk Mega atau pasta. Teks juga bisa di sini. Kemudian kita ke penyimpanan. Kita menyimpan unduhannya itu di mana? Karena saya menyimpannya di sini, jadi kita boleh langsung saja langsung di eh, blok aja yang kita mau, kemudian open, kemudian akan masuk semua nih. Tahap selanjutnya, yang ini kita boleh delete ya. Tahap selanjutnya, dan ini adalah sequence yang kita download. Ada marginatus, ada padengensis, ada atridorsalis, dan ada Turus Mistacillosus, dan genusnya adalah Mistacillosus. Ini bisa kita lakukan pengeditan dengan misalnya kita nggak mau nih terlalu panjang, kita bisa delete beberapa, kita delete misalnya, kemudian kita delete lagi, mungkin ada beberapa contoh. Boleh saja tidak di delete, tergantung kebutuhan ya teman-teman. Ini kita bisa delete juga. Kalau saya lebih suka kerjanya itu rapi ya teman-teman. Atau beberapa teman-teman mungkin nggak mau ngedelete juga nggak masalah. Kemudian kita kontrol A, kemudian kita alignment nih di sini teman-teman, atau kita sejajarkan. Sejajaran bisa dengan menggunakan Closed W atau muscle, tapi bukan yang codons ya teman-teman. Yang ini Closed W atau by muscle. Biasanya saya menggunakan muscle agak lebih cepat. Kemudian setelah selesai, dan ini adalah DNA yang sudah sejajar. Sejajar. Biasanya saya akan merapikan kanan kiri nih teman-teman. Jadi bisa di delete. Atau bisa seperti ini di delete. Kemudian di delete. Atau bisa kemudian
Bisa dirapikan atau tidak dirapikan juga nggak masalah ya. Itu tidak akan mempengaruhi data. Nah, kemudian kita setelah disejajarkan, setelah disejajarkan kita bisa save. Kita bisa melakukan save session. Kalau misalnya kita menggunakan save session, nanti kita akan bisa buka atau bisa kita edit lagi. Atau kita bisa export alignment. Oke. Kita bisa menggunakan save session atau export alignment. Kalau export alignment, kita menyimpan dalam bentuk mega atau fasta. Kalau kita untuk kebutuhan cuma pohon filogenetik saja, kita bisa menyimpan dalam bentuk mega. Tapi kalau kita kebutuhannya untuk lain-lain seperti melihat keragaman genetik atau aliran gen dan lain-lain, atau bisa membuat eh, jarak jarak-jarak tertentu dengan menggunakan aplikasi lain, kita bisa simpan dalam bentuk FASTA dan Nexus juga. Tapi karena kebutuhan kita saat ini hanya untuk pembuatan pohon filogenetik, jadi kita menyimpan dalam mega format. Oke, kita simpan, kemudian kita bisa, kita mau simpan di mana? Kemudian kita bisa simpan di luar sini aja. Eh Mista, Jus. Kemudian kita simpan, input title nggak usah. Ini protein coding, itu klik no karena kita bukan protein coding. Kemudian kita bisa masuk ke pembuatan pohon filogenetik. Ini ada beberapa tools nih teman-teman. Sebelumnya kita bisa masukin data dulu. Kita open file datanya, kita ngambil di Mista Solutions tadi. Nih, yang kita simpan tadi. Kemudian, dan ini adalah data, penampakan datanya. Nih, teman-teman, kalau pengen lihat penampakan datanya seperti ini kurang lebih. Ini beberapa yang saya hapus tadi dan ini yang tidak terhapus. Nih datanya. Dan ini adalah DNA-DNA yang berbeda ya, teman-teman. Kemudian kita bisa ada beberapa tools di sini. Salah satunya adalah pembuatan pohon filogenetik untuk melihat kekerabatan. Untuk pembuatan pohon bisa menggunakan tes maksimum Ihud atau neighbor joining atau tes minimum evolution dan lain-lain. Biasanya saya menggunakan neighbor joining. Kemudian klik yes. Kemudian yes tadi itu mengingat data yang telah kita input, teman-teman. Kemudian kita bisa menggunakan, dan ini aturannya. Kita menggunakan alt taksa, oke. Kemudian neighbor joining yes. Kemudian tes filogeninya kita bisa menggunakan bootstrap atau enggak. Biasanya saya menggunakan bootstrap. Kalau saya mau punya waktu yang lebih banyak, biasanya bootstrapnya sampai 10.000 atau 1.000. Tapi karena waktunya tidak terlalu banyak, jadi saya menggunakan bootstrapnya sekitar 50 bootstrap atau pengulangan, teman-teman. Jadi koreksiannya sampai 50 kali. Kemudian ini include substitutionnya ada transition dan transversion. Oke aja. Kemudian ini modelnya maksimum composite liquid. Kemudian diokekan saja teman-teman. Kita tunggu beberapa dan ini pohonnya sudah jadi ini teman-teman. Ini adalah pohonnya. Kemudian pohonnya ini kita bisa eh, rubah ya. Kita pengen yang seperti apa. Ada yang bentuknya segini, ada bentuknya yang begini, ada yang bentuknya begini. Oke, ada yang seperti ini. Kemudian ada banyak. Kemudian kita bisa save nih, teman-teman. Original tree. Ada yang seperti ini. Kita bisa atur ya, teman-teman. Kita mau yang seperti apa? Ada yang circle juga, ada beberapa artikel itu yang bentuknya itu circle.
Oke, ini adalah pohonnya, kurang lebih seperti ini. Saya lebih suka yang rapi seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada captionnya. Kita bisa caption yang ini. Jadi ini juga ada literaturnya, kita bisa download literaturnya. Di sini ada Saito dan Nei 1987. Di sini ada Falstran tahun 1985, ada Tamura dan K, dan ini adalah captionnya. Jadi evaluasi. Jadi ini adalah captionnya. Kemudian tree ini bisa kita copy nih teman-teman. Ini ada original tree-nya atau bootstrap tree-nya. Selanjutnya kita bisa kopikan, kemudian kita bisa menuju ke kita pastikan di Word, teman-teman. Oke, bisa untuk kebutuhan jurnal dan lain-lain ya, teman-teman. Kemudian ada tools lain nih, teman-teman, yang biasa saya gunakan juga yaitu jarak genetik, yaitu jarak genetik antara sekuens satu dengan sekuens yang lainnya. Tadi sudah mengingat ya, teman-teman. Oke, ini juga bisa pakai metode bootstrap atau enggak. Jadi mungkin kita di sini akan pakai metode bootstrap. Kemudian ini memang nucleotide, kemudian maksimum composite liquid, kemudian transition. Selanjutnya diokekan saja dan ini jarak genetiknya kita bisa atur nih teman-teman untuk berapa angka di belakang komanya. Kita bisa perkecil lagi. Ini kenapa saya lebih suka dirapikan. Jadi nggak terlalu banyak makan tempat ya. Jadi bisa diatur berapa angka di belakang koma. Biasanya saya menggunakan 3 angka saja di belakang koma dan ini adalah jarak genetiknya. Bisa kita download ke Excel, kita ekspor ke Excel, atau kita simpan dalam bentuk mega, teks dan lain-lain, atau bisa kita screenshot saja teman-teman. Oke, nanti uh, kita screenshot misalnya kita simpan di Word untuk kebutuhan jurnal kita. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk pembelajaran mengenai pembuatan pohon filogenetik. Ada banyak sekali tools di sini dan juga ada beberapa aplikasi lainnya untuk analisis data genetik. Mungkin kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.